pada belajar hari ini. Nah, jadi pembelajaran kita ini adalah Mbak menganalisis tahapan akuntansi perusahaan jasa. Ada yang kalian sudah ketahui? Apa sih mengenai akuntansi perusahaan jasa itu? Sudah. Kamu apa? Kayak data-datanya apa sih mengenainya? Penjelasannya? Perusahaan jasa itu bergerak di bidang jasa seperti bengkel, salon, dan lain-lain. Nah, betul. Nah, apa bedanya dengan perusahaan dagang? Perusahaan dagang itu ada persediaan, berbentuk juga sama penjualan, iya kan? Nah, ya, betul. Tadi yang akan kamu bilang. Nah, jadi antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu tentu saja beda kan? Kalau dia perusahaan jasa tentu saja memakai zona umum. Kalau perusahaan dagang itu memakai zona khusus. Nah, zona khususnya itu kan banyak rupanya seperti zona pembelian, penjualan, keuangan kas, dan lain hal sebagainya. Nah, jadi di sini adalah saya akan menjelaskan bagaimana sih tahapan akuntansi perusahaan jasa itu. Nah, dalam tahapan akuntansi perusahaan jasa ini kita harus analisis transaksi dulu, di mana kita harus analisis dari bagaimana pembayarannya, pengeluarannya, pendapatannya, dan lain hal sebagainya. Setelah itu kita memindahkan dari zona umum ke buku besar, lalu kita menyusun neraca tabel apakah dia itu beres atau tidak. Nah, ada yang tahu mengapa pencatatan transaksi ini sangat penting? Agar kita tahu kondisi keuangan perusahaan. Nah, betul sekali, tepat. Nah, jika kita salah mencatat dalam transaksi keuangan tersebut, kita akan terjadi akan tidak seimbang atau tidak beres dalam laporan keuangan tersebut. Nah, misalnya saja, apa yang terjadi kalau kita lupa mencatat transaksi tersebut? Pembelian alat kantor senilai 1 juta. Laporan keuangan jadi salah, Pak, dan perusahaan mungkin merasa punya uang lebih banyak dari yang sebenarnya. Tepat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan transaksi tersebut. Nah, dalam dokumen dasar atau data yang digunakan sebelumnya berupa bukti transaksi, hal ini merupakan input yang sangat penting karena menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam akuntansi. Kendala yang sering dialami adalah kurangnya kualitas bukti transaksi atau bahkan kelebihan input transaksi, sehingga sistem yang seharusnya sederhana dan tidak digunakan menjadi semakin kompleks dan rumit. Nah, selanjutnya adalah pencatatan dokumen transaksi. Dalam proses pencatatan ini hingga penyusunan laporan keuangan, akuntansi didasar pada beberapa prinsip dasar akuntansi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih dokumen dalam jurnal umum tersebut. Nah, kita kan sudah mengetahui analisis transaksinya kan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana bentuk jurnal umum tersebut. Oke. Nah, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana sih bentuk jurnal umum tersebut? Biasanya di paling atas ini kita diinjak kan? Jurnal bukan. Misalnya nama PT XX kalian. Nah, selanjutnya di bawahnya ada nama jurnalnya kan? Atau jurnal umum atau PT JU aja kan? Nah, selanjutnya di bawah periode akhir tahunnya. Nah, berapa gitu XXX. Nah, selanjutnya di tabel-tabel ini, selanjutnya ini ada. Nah, dalam tabel ini dia ada 2 kolom. Yang pertama ada ya tahun dengan bulan, sampingnya tanggal. Sampingnya ada keterangan. Nah, keterangan ini bisa jadi kayak nama akun-akunnya. Misalnya di debit, ini kredit. Kalau kredit agak spasi 5 bentuk aja. Kalau tidak ada kerjaan dengan Excel atau lama-lama, kita sesuaikan aja berapa spasinya gitu. Nah, selanjutnya kolom ini referensi. Nah, kalau referensi ini adalah kita kayak misalnya nomor akunnya. Misalnya di kami ini 11, di utang berapa, sesuai dengan akun-akun tersebut. Nah, selanjutnya ini kan? Nah, ini saldo dari analisis transaksi tersebut. Nah, apakah dia beres atau tidak? Nah, begitu adalah contoh penjelasan mengenai jurnal umum. Apakah kalian ngerti? Nah, selanjutnya mengenai dokumen buku besar. Nah, kalian sudah tahu bagaimana dokumen buku besar tersebut? Pasti agak bingung kan? Nah, sama aja seperti jurnal umum, tapi dalam buku besar ini dia agak banyak kalau tabelnya. Nah, di sini di atas ini ada nama PT-nya juga, tapi di bawahnya kita tulis BB atau buku besar, baru periodenya. Nah, saya buatkan kolom tabelnya dulu.
Nah, di sini kolom apa? Tanggal. Nah, seperti jurnal umum tadi. Nah, dalam kolom tanggal ini kita dibagi dua kolom lagi. Di sini ada pusatnya tahun 2015 dan bulannya. Di sini baru tanggal transaksinya berapa di sudah selanjutnya. Nah, di sini keterangannya. Nah, misalnya sesuaikan ya ini kolom kas atau kolom bintang. Nah, oh ya ini soal ini paling pertama kas kan, baru di ujungnya nomor akun atau referensi. Nah, selanjutnya ini saldo debit dan kredit. Yang saldo debit dan kredit ini kita tidak baca dari jurnal umum tadi. Nah, dari ada kas, misalnya kas, kita cari transaksinya nama 1, 2, 3 apakah dia masuk debit atau kredit. Nah, di sini ada satu kolom saldo. Dalam satu kolom saldo ini dibagi dari dua kolom antara debit dan kredit. Nah, ini adalah untuk menjumlahkan. Misalnya debit ketemu dengan kredit berarti ditambah, sedangkan debit ketemu dengan kredit dikurang. Nah, dan seterusnya sesuai kalau kita buku besar ini setiap akun ya tabelnya itu berbeda-beda. Ada di bawahnya seterusnya. Nah, sudah paham kan? Nah, selanjutnya mengenai terakhir penjelasan neraca saldo, dokumen neraca saldo. Nah, tentu saja ini sama tadi kita ubah ke NS ya, neraca saldo periode bla 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 XXX. Nah, dalam tabel neraca saldo ini agak seperti sama kayak jurnal umum ya, tapi dia agak lebih singkat. Nah, kalau di kolom ini kita siapkan nomor akun. Nah, nomor akun dari setiap akun misalnya kan ada 5 akun. Akun pertama kan kewajiban, modal, kewajiban atau pertama modal, pendapatan atau beban. Selanjutnya ini sederhana. Ini referensi. Nah, dalam dokumen neraca saldo ini kita harus menentukan apakah dia balance atau tidak. Kalau dia tidak balance, kita ulang lagi pencatatannya dari buku besar. Nah, apakah ada pertanyaan dari penjelasan buku besar dan neraca saldo? Ya. Sudah paham berarti ya? Ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah menjelaskan bagaimana sih menganalisis tahapan dari perusahaan data itu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh sebuah studi kasus. Misalnya dalam perusahaan Jaya Service atau PT Bla sebuah customer dia membeli perlengkapan senilai Rp1.000.000 secara tunai dan menerima pendapatan jasa sebesar Rp2.500.000. Itu bagaimana sih cara pencatatan jurnalnya? Untuk pembelian perlengkapan kita membeli perlengkapan dengan kredit kas. Nah, betul sekali. Bagaimana dengan pendapatan jasanya? Kasih dan pendapatan jasanya. Oh, betul. Nah, tepat. Sekarang saya akan membagikan transaksi lain. Misalnya, kalau pelanggan membayar nanti atau secara kredit, kita pakai akun penerimaan usaha, bukan kan? Bisa. Ada yang ingin bertanya sebelum dimulai? Saya, ya. Kalau misalnya ada diskon dari pembelian itu dicatat gimana Pak? Oh, pertanyaan bagus. Nah, diskon akan mengurangi nilai perlengkapan kita cetak. Jadi di kredit itu perlengkapan sebesar nilai setelah diskon. Baik. Selanjutnya saya akan membagi tugas kelompok, di mana saya akan membagi 4 kelompok. Saya memilih kelompoknya atau kalian? Masih Pak. Coba dipilih sekarang. Berapa Pak? Berapa? Berarti 3 kelompok, 2 orang, 1 kelompok 3. 2 orang 3 2 orang 3 kelompok. Kami 2 Pak. Oke. Tentunya agak dikit dari dikit. Agak ini. Oke. Selanjutnya saya akan mengasih analisis pencatatan dari transaksi jurnal umum hingga ke neraca saldo. Bentar ya. Nah, kelompoknya sudah dibentuk kan? Ya. Nah, saya ini tim A, tim B, tim C, dan tim D. Nah, saya akan membagi studi kasus. Pertanyaan ini sudah dari saya. Langsung saja kalian kerjakan ya. Baik Pak. Oke, sudah doa satu saja. Teruskan lembaga kerjanya. Nah, kalian mengerjakan kelompok itu dari analisis transaksinya, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Nanti kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, nanti kita
diskusi karena ada foto itu dan ada foto ini salah. Nah, terus skenario pengerjaannya adalah pertama kalian analisis transaksinya dulu, baru posting ke jurnal umum, buku besar hingga ke data. Ada yang kurang paham? Nah, silakan kerjakan. Saya kasih waktu untuk 2 menit. Baik, Pak. Waktunya masih ada 10 menit lagi. Bapak. Bagaimana hasil berkelompoknya? Pusing, Pak. Jadi sekarang kita briefing dulu nggak untuk sebelum kita mengerjakan pembacaan acaranya. Nah, briefingnya adalah lakukan yang apa saya lakukan dan jangan lakukan apa yang saya katakan. Contohnya, saya pegang hidung, saya pegang kepala. Kemana tanya dulu sebelum dimulai? Langsung saja mulai briefingnya. Pegang kepala. Semangat nih, kita mulai ya. Harus kompak ya, kita kompak dulu. Nah, kalau saya pegang mulut, saya pegang hidung. Kurang lebih di belakang. Nah, selanjutnya saya terus lagi ya. Kalau saya pegang mulut. Nah, selesai briefingnya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis pembacaan sangat terkait setiap kelompok itu. Jadi, bagaimana hasilnya? Nanti kita balance, Pak. Ya, Pak. Nah, pertama kita kalian udah baca kan hasilnya. Ada berapa tanda di situ? 4, 6, 8, 10 ya, 10. Nah, kita analisis datanya dulu baru kita posting ke jurnal umum. Nah, untuk data di tabel itu bagaimana jurnal umumnya? Kas pada modal. Lanjutan. Nah, coba satu orang yang bisa Baca soalnya, Pak. anggap masuk saja. Jurnalnya itu pada tanggal 1 Desember, kas pada modal sebesar 6 juta. Oke, berarti kasnya bertambah di debit dan modalnya juga bertambah di kredit. Nah, transaksi kedua itu dia menerima uang dari pangkat. Berarti jurnalnya ada yang tahu? Nah, betul. Berarti dua akun tersebut dia bertambah kan? Ya. Kasnya bertambah di debit dan pendapatnya bertambah di kredit. Nah, untuk tanggal 7 bagaimana? Tanggal 7 nyonya dia mau beli peralatan tadi. Jurnalnya adalah peralatan pada peralatan pada rumah usaha. Berarti usaha bertambah kan uang tersebut. Nah, transaksi selanjutnya membeli perlengkapan secara tunai. Berarti akunnya nah, perlengkapan di debit dan utang kas di kurang. Nah, berarti yang dimakan itu kurang di kredit. Tanggal transaksi 18 itu beban listrik. Berarti jurnalnya nah, berarti bebannya bertambah, kasnya berkurang di kredit. Selanjutnya transaksi 21 biaya yang lain sebesar 150.000. Berarti sama kita dia. Berarti beban yang lain pada kan bebannya bertambah, kasnya berkurang. Tanggal 24 mengambil uang. Berarti mengambil uang itu akunnya fresh kan? Nah, ya. Fresh berarti fresh pada kas. Freshnya bertambah di debit, sedangkan kas berkurang di kredit. Selanjutnya tanggal 25 ini dia ada 3 akun dalam jurnal umum. Berarti jurnalnya apa? Kas. Jurnal nah, ketiga akun itu berarti bertambah kan? Sama-sama bertambah, tapi kecuali pendapatan jasa bertambah di kredit dan 2 akun tersebut bertambah di debit. Tanggal 28 dia menerima tagihan dari pelanggan. Atau jurnalnya? Kas pada piutang usaha. Nah, kalau utang itu dia apa? Bertambah, sedangkan utang kurang 4 kali. Dan transaksi terakhir gaji karyawan. Jadi beban gaji pada bebannya bertambah. Berapa
Selesai jurnal umum, selanjutnya kita mengecek buku besarnya. Nah, untuk kas ada yang saya bacakan nantinya. Total saldonya 6.200.000 semua. Oke. Selanjutnya untuk akun receivable dan 100.000. Oke, 14 atau perlengkapan 250.000 di debit. Equipment 600 di debit. Akumulasi kosong ya. Akun payable ada yang sama, ada yang tidak? Kami 650 Pak. Mana yang salahnya di sebelah ini? Kalau Kami 600 Pak. Kami 650 Pak. Kami ini Pak. Nomornya benar ya berapa Pak? 600 nah. Nah, berarti ada yang salah nih. 600. Coba kita cek lagi. Berarti akun payable-nya di jurnal umum. Coba cek di jurnal umum. Akun payable. Coba cek lagi tuh. Nah, 600 kan? Berarti kamu kelebihan 50.000. Nah, hati-hati. Berarti kan Kalau teliti Pak. kurang teliti. Berarti bawa lagi 600 saja secara manual ya Pak. Oke, oke. Nah, sudah. Nah, kelompoknya tim A ini ada yang keliru berlebihan 50.000. Nah, selanjutnya expendable. Ada berarti kosong ya? Modalnya 6 juta di kredit, betul? Drawingnya 100.000. Ya betul. Income-nya kosong. Service revenue-nya berapa? 1.350.000 di kredit. Oh ya. Saldo expense-nya 300.000 di debit. selanjutnya ada depreciation expense kosong kan? Selanjutnya akun beban listrik 250. Sampai expense-nya kosong. Beban iklannya kosong. Beban lainnya 150 di debit. itu sesuai kan? Selanjutnya kita ada tabelnya. Saya bilang hasilnya 7.950. Berarti dikasih 50.000. Di jurnal tadi Pak, yang tadi ke yang ibu Bapak. Ya ini desa. Oh iya, berarti nanti 50.000 kan? Nah itu. Kami juga nggak beres Pak. Kami di saluran Kita lihat expense-nya. 500. Coba dicek lagi misalnya. Oh iya. 300. Nah, karena kelebihan nominal harus lebih hati-hati ya. Nah, coba cek dulu. Berapa? 300. Oke, kami nggak minta. Oke. Ada expense-nya berarti naik kita tengok tinggalkan aku serahkan ke transaksi. Nah, pasti berlebihan kan? Berarti 150. Nah, oh iya baru beres baru Pak. beres kan? Ya Pak. Nah, kelompok tim C ini agak keliru menghitungnya juga atasannya. Nah, bagaimana? Sudah proyek tadi? Silakan atau menuliskan? Ya, karena kan baru tahu data-datanya, baru laporannya. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk tugas untuk di rumahnya adalah nanti saya akan kirimkan ke BCS mengenai lanjutkan dari penyesuaian hingga ke laba rugi, tapi bagi individu bisa? Kamu salah Pak. Oh, kelompok juga ya? Biar kamu sih sendiri Pak. Nah, untuk tugasnya untuk pertemuan selanjutnya nanti setiap kelompok dia nanti akan maju ke depan. Nanti saya buat kolomnya. Nah, nanti kalian cocokkan kolom tim A, tim B, tim C apakah sesuai dengan hasilnya. Oke Pak. Itu saja sih pertemuan pada hari ini. Ada pertanyaan? Ada kelas lagi hari ini? Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga kalian paham dan bisa dimengerti. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.